Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ferry Hasan Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima, mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Materinya berjudul karakteristik sistem berorientasi objek. Langsung aja. Karakteristik sistem berorientasi objek. Sistem berorientasi objek memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari paradigma metode analisis sistem lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem berorientasi objek. Yang A, pemrograman berbasis objek. Terus B, enkapsulasi, inheritance, polimorfisme, abstraksi, kelas dan objek, messaging, keamanan. Karakteristik ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan pendekatan pemrograman yang kuat, modular, dan mudah dimengerti, yang memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks dan scalable. Kita ke A dulu, pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek sebagai unit dasar untuk membangun program. Dalam pemrograman berbasis objek, program dibangun dari kumpulan objek yang saling berinteraksi, yang mewakili bagian-bagian dari sistem yang diinginkan. Setiap objek memiliki atribut menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa konsep kunci dalam pemrograman berbasis objek. Yang pertama ada objek. Objek adalah instansi konkret dari sebuah kelas. Objek memiliki atribut yang menyimpan data, metode yang mendefinisikan perilaku objek tersebut. Contoh dari sebuah objek bisa menjadi objek mobil yang memiliki atribut seperti warna, kecepatan, dan metode seperti maju, mundur, dan berhenti. Kedua, kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Misalnya, dalam contoh mobil di atas, mobil bisa menjadi sebuah kelas yang memiliki atribut seperti warna dan kecepatan, serta metode seperti maju dan mundur. Ketiga, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Ini memungkinkan penyembunyian detail implementasi dari luar dunia objek, sehingga hanya metode yang tersedia yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Keempat, pewarisan. Pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas baru atau kelas turunan atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada atau kelas induk atau superkelas. Ini memungkinkan untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada dan mendorong penggunaan kembali kode. Kelima, polimorfisme. Polimorfisme adalah konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dapat merespon dengan cara yang berbeda terhadap metode yang sama. Ini memungkinkan untuk menggunakan nama metode yang sama pada objek yang berbeda dan memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada objeknya. Pemrograman berbasis objek memungkinkan untuk menciptakan program yang lebih mudah dimengerti, lebih modular, dan lebih mudah dipelihara. Dengan menyusun program menjadi kumpulan objek yang berinteraksi, pemrogram dapat membagi kompleksitas program ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. B. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data atau atribut dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Ide dasar di balik enkapsulasi adalah untuk menyembunyikan detail implementasi internal objek dari luar dunia objek dan hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan melalui metode yang dapat diakses secara publik. Penjelasan lebih rinci tentang enkapsulasi. Yang pertama, data dan metode. Objek dalam sistem berorientasi objek memiliki dua komponen utama, data atau atribut dan metode atau fungsi. Data mewakili informasi yang disimpan oleh objek, sedangkan metode mewakili perilaku atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Kedua, private dan publik. Enkapsulasi mengimplementasikan konsep aksesibilitas di mana atribut dan metode dalam sebuah objek dapat dideklarasikan sebagai private atau publik. Atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai private hanya dapat diakses oleh objek itu sendiri,
Sementara atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai publik dapat diakses dari luar objek. 3. Keuntungan enkapsulasi. Yang pertama, pengendalian akses. Dengan mengatur atribut dan metode sebagai private atau publik, enkapsulasi memungkinkan pengendalian akses yang ketat terhadap data dan fungsionalitas objek, mencegah modifikasi atau manipulasi yang tidak sah. Kedua, penyembunyian detail. Enkapsulasi memungkinkan untuk menyembunyikan detail implementasi internal objek, yang memungkinkan perubahan dalam implementasi objek tanpa mempengaruhi bagian lain dari program yang menggunakannya. Ketiga, peningkatan keamanan. Dengan membatasi akses langsung ke data dan metode, enkapsulasi membantu meningkatkan keamanan program, mencegah manipulasi yang tidak diinginkan dan meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat. Contoh enkapsulasi, misalnya kita memiliki kelas mobil dengan atribut kecepatan yang dideklarasikan sebagai private. Kita bisa memiliki metode maju dan mundur yang memanipulasi atribut kecepatan secara internal. Dengan cara ini, detail implementasi kecepatan, misalnya apakah itu diukur dalam kilometer per jam atau mil per jam, disembunyikan dari luar dunia objek, dan hanya metode yang ditentukan seperti maju dan mundur yang dapat mengubahnya. Enkapsulasi adalah salah satu konsep yang penting dalam pemrograman berorientasi objek karena membantu dalam pembuatan program yang lebih modular, lebih aman, dan lebih mudah dimengerti. C. Inheritance adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, di mana sebuah kelas baru atau kelas keturunan atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada atau kelas induk atau superkelas. Dalam konsep pewarisan, kelas turunan akan memiliki semua karakteristik atau atribut dan metode dari kelas induk dan juga dapat menambahkan karakteristik tambahan atau mengubah perilaku yang ada. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang pewarisan dalam sistem berorientasi objek. Kelas induk dan kelas turunan. Kelas yang sudah ada dan dari mana fitur diturunkan disebut kelas induk atau superkelas. Kelas baru yang mewarisi fitur dari kelas induk disebut kelas turunan atau subkelas. Penurunan fitur. Kelas turunan dapat menggunakan semua atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas induk tanpa perlu mendefinisikannya kembali. Ini berarti bahwa kelas turunan dapat mewarisi fitur-fitur tersebut dan menggunakan mereka seolah-olah mereka adalah miliknya sendiri. Penambahan dan perubahan. Selain menggunakan fitur yang ada, kelas turunan juga dapat menambahkan atribut dan metode baru, serta mengubah perilaku dari metode yang ada. Ini memungkinkan untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan khusus kelas turunan. Hierarki kelas. Pewarisan dapat membentuk hierarki kelas, di mana kelas-kelas turunan lebih spesifik daripada kelas-kelas induk. Sebagai contoh, kita bisa memiliki kelas induk kendaraan, dan kelas keturunannya mobil dan sepeda motor. Mobil dan sepeda motor akan mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan, tetapi mungkin memiliki fitur tambahan yang unik untuk masing-masingnya. Keuntungan pewarisan. Keuntungan pewarisan ada 3. Yang pertama, penggunaan kembali kode. Pewarisan memungkinkan untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada dalam kelas induk, mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Kedua, memudahkan pemeliharaan. Dengan menggunakan hierarki kelas, perubahan yang diperlukan hanya perlu dilakukan di satu tempat atau kelas induk dan akan otomatis berlaku untuk semua kelas turunan. Ketiga, abstraksi dan polimorfisme. Pewarisan memungkinkan untuk menciptakan kelas-kelas abstrak yang memiliki fitur umum dan digunakan sebagai dasar untuk membuat objek yang lebih spesifik. Selain itu, pewarisan mendukung polimorfisme di mana objek dari kelas-kelas turunan dapat digunakan secara generik melalui referensi kelas induk. Pewarisan adalah konsep yang sangat kuat dalam pemrograman berorientasi objek, yang memungkinkan untuk menciptakan struktur kelas yang fleksibel, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali. D. Polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek, di mana objek dari kelas yang berbeda dapat menunjukkan perilaku yang berbeda, tergantung pada konteks di mana mereka digunakan.
Polimorfisme memungkinkan penggunaan kode yang sama untuk memanipulasi objek dari kelas yang berbeda, memberikan fleksibilitas dan reusabilitas yang besar dalam pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang polimorfisme dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama, polimorfisme berdasarkan metode. Polimorfisme seringkali dilihat dalam pemanggilan metode yang sama pada objek dari kelas yang berbeda, tetapi perilaku dari metode tersebut bervariasi tergantung pada kelas objek yang sebenarnya. Dalam hal ini, meskipun nama metode tetap sama, implementasi yang dipanggil akan berbeda tergantung pada tipe objek yang sebenarnya. Kedua, overriding. Overriding terjadi ketika kelas turunan mengimplementasikan ulang metode yang didefinisikan dalam kelas induk dengan perilaku yang berbeda. Ketika metode tersebut dipanggil pada objek kelas turunan, metode versi kelas turunan yang akan dieksekusi bukan metode versi kelas induk. Ketiga, polimorfisme berdasarkan keterikatan. Binding pada waktu kompilasi juga dikenal sebagai binding statis, di mana keputusan tentang metode yang akan dipanggil dibuat pada waktu kompilasi berdasarkan tipe referensi. Binding pada waktu jalankan atau runtime binding juga dikenal sebagai binding dinamis, di mana keputusan tentang metode yang akan dipanggil dibuat pada waktu jalankan berdasarkan tipe objek yang sebenarnya. Binding dinamis sering terkait erat dengan polimorfisme karena memungkinkan pemanggilan metode yang tepat berdasarkan tipe objek yang sebenarnya. Keuntungan polimorfisme ada 3. Yang pertama, peningkatan reusabilitas. Polimorfisme memungkinkan penggunaan kode yang sama untuk memanipulasi objek dari kelas yang berbeda, meningkatkan reusabilitas kode. Kedua, fleksibilitas. Polimorfisme memberikan fleksibilitas dalam penggunaan kode karena memungkinkan kelas yang berbeda untuk berinteraksi melalui antarmuka yang seragam. Ketiga, abstraksi. Polimorfisme memungkinkan pembuatan antarmuka umum untuk operasi tertentu tanpa memperhatikan detail implementasi objek yang sebenarnya. Contoh dari polimorfisme adalah sebuah program yang memiliki kelas hewan dengan metode suara dan kemudian memiliki kelas turunan seperti kucing dan anjing, yang masing-masing mengimplementasikan metode suara dengan perilaku yang berbeda. Ketika metode suara dipanggil pada objek kucing dan anjing, masing-masing akan mengeluarkan suara yang sesuai dengan jenis hewan tersebut. Polimorfisme adalah salah satu fitur kunci dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan untuk menciptakan program yang lebih fleksibel, modular, dan mudah dipelihara. Abstraksi. Abstraksi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang mengacu pada proses menyederhanakan kompleksitas dengan fokus pada aspek-aspek penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dalam konteks OOP, abstraksi memungkinkan pembuatan kelas abstrak yang menetapkan perilaku umum untuk kelas turunannya, serta menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu dari pengguna luar. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang abstraksi dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama ada kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi, yang berisi metode abstrak yang dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan. Kelas abstrak berfungsi sebagai blueprint untuk kelas turunannya, menyediakan kerangka kerja umum untuk perilaku yang diharapkan. Kedua, metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang dideklarasikan dalam kelas abstrak tetapi tidak memiliki implementasi. Kelas turunan yang mengambil kelas abstrak harus mengimplementasikan semua metode abstrak yang dideklarasikan oleh kelas abstrak tersebut. Ketiga, pembuatan antarmuka. Abstraksi memungkinkan untuk menciptakan antarmuka untuk umum. Abstraksi memungkinkan untuk menciptakan antarmuka umum untuk berinteraksi dengan objek tanpa memperhatikan detail implementasi objek yang sebenarnya. Ini memungkinkan untuk memisahkan antara apa yang objek lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Keempat, pengurangan kompleksitas. Abstraksi membantu dalam mengurangi kompleksitas dengan memungkinkan pengguna untuk berfokus pada detail yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan perilaku sistem secara keseluruhan. Kelima, penggunaan dan implementasi. Abstraksi digunakan ketika kita ingin membuat kelas atau objek yang hanya berisi fitur penting dan menjauhkan diri dari detail implementasi yang kompleks.
Implementasi abstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan kelas abstrak dan pewarisan, di mana kelas turunan mengimplementasikan metode abstrak yang didefinisikan dalam kelas abstrak. Contoh dari abstraksi adalah sebuah kelas bentuk yang merupakan kelas abstrak dengan metode abstrak hitung luas. Kelas turunan seperti persagi dan lingkaran dapat mengimplementasikan metode hitung luas sesuai dengan karakteristik masing-masing bentuk, tanpa perlu memperhatikan detail implementasi yang sebenarnya dari perhitungan luas. Abstraksi adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang membantu dalam menciptakan desain yang fleksibel, modular, dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan abstraksi, kompleksitas sistem dapat dikelola dengan lebih efisien, dan kode dapat dipelihara dan digunakan kembali dengan lebih baik. F. Kelas dan objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas dan objek adalah dua konsep dasar yang membentuk fondasi dan paradigma tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kelas dan objek dalam sistem berorientasi objek. 1. Kelas. Pengertian: kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku yang dimiliki oleh objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. B. Struktur. Kelas terdiri dari atribut atau juga dikenal sebagai variabel anggota atau properti, dan metode, juga dikenal sebagai fungsi anggota atau perilaku. Atribut mewakili data yang dimiliki oleh objek, sedangkan metode mewakili perilaku atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek. Contoh, misalnya jika kita memiliki kelas mobil, kita bisa mendefinisikan atribut seperti warna, kecepatan, dan metode seperti maju dan mundur dan lain-lain. Kedua, objek. A. Pengertian: objek adalah instansi konkret dari sebuah kelas. Ketika sebuah objek dibuat, memori dialokasikan untuk menyimpan data sesuai dengan atribut kelas, dan objek dapat memanggil metode yang didefinisikan dalam kelas. B. Instansi. Setiap objek adalah instansi atau perwujudan dari kelas tertentu. Dalam hal ini, kelas adalah jenis, sedangkan objek adalah individu yang berbeda dari jenis tersebut. Contoh, jika kita membuat objek dari kelas mobil, kita bisa memiliki objek khusus seperti mobil merah, mobil biru, dan lain-lain. Masing-masing memiliki atribut dan perilaku yang spesifik. Ketiga, hubungan antara kelas dan objek.